Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menerangkan tentang bab ayat-ayat Al-Quran terkait dengan tidak ada paksaan dalam agama. Mata kuliah Tafsir Dakwah, dosen pengampu Masrul Anam MA. Nama kelompok 1. Muhammad Ibnu Athaillah, NIM 933 51 29 20. Yang kedua, Mega Aprilia Nirwana, NIM 933 50 75 20. Yang ketiga, Sofia Nuraini, NIM 933 51 46 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah dia kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan dengan meminta minum, mereka akan diberi air seperti cairan besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. 1. Quran Surat Al-Kahfi ayat 26. Tafsir Quraish Shihab. Katakan wahai Rasulullah, ajaran yang aku bawa adalah suatu kebenaran yang datang dari sisi Tuhan. Maka barang siapa yang mau mempercayainya, dan ini merupakan suatu hal yang sangat baik bagi dirinya, silakan mempercayainya. Dan barang siapa yang ingin mengingkarinya, dan ini berarti hanya menzalimi diri sendiri, silakan mengingkarinya. Bagi orang-orang yang telah menganiaya diri sendiri dengan perbuatan kufur, sungguh telah kami siapkan neraka yang gejolak apinya mengelilingi mereka. Apabila orang-orang zalim penghuni neraka itu meminta diberikan air minum, mereka akan disuguhi air bagaikan minyak keruh yang luar biasa panasnya, yang membakar muka mereka. Betapa buruk minuman yang disuguhkan kepada mereka. Neraka jahanam adalah tempat tinggal mereka yang buruk. Tafsir Ibnu Katsir. Dan katakanlah, keheranan itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya telah disediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, Rasul-Nya, dan kitabnya. Neraka yang gejolaknya mengepung mereka,
Surat Al-Kahfi ayat 26. Yang dimaksud dengan Surodikuha ialah tembok-tembok neraka. Sesungguhnya pembatas-pembatas neraka itu ada 4 tembok. Ketebalan masing-masingnya sama dengan sejauh perjalanan 40 tahun. Tafsir Jalalain. Dan katakanlah kepadanya dan kepada teman-temannya bahwa Al-Quran ini adalah benar datang dari Rabb kalian. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Kalimat ayat ini merupakan ancaman buat mereka. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu, yaitu bagi orang-orang kafir, neraka yang gejolaknya mengepung mereka, atau yang melahap apa saja yang dikepungnya. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, atau seperti minyak yang mendidih, yang menghanguskan muka karena panasnya. Jika seseorang mendekat kepadanya, seburuk-buruk minuman adalah minuman itu, dan ia adalah sejelek-jelek, yakni neraka itu, atau tempat istirahat. Lafal murtafakon sebagai lawan makna yang telah disebutkan di dalam ayat yang lain sehubungan dengan gambaran surga, yaitu firman-Nya. Dan surga itu adalah tempat istirahat yang paling indah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 31. Jika tidak diartikan demikian, maka tidaklah pantas neraka dikatakan sebagai tempat istirahat. Tafsir Kemenak. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya supaya menegaskan kepada orang-orang kafir bahwa kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kewajiban mereka adalah mengikuti kebenaran itu dan mengamalkannya. Manfaat dari kebenaran itu tentulah kembali kepada mereka yang mengamalkannya. Demikian pula sebaliknya. Akibat buruk dari pengingkaran terhadap kebenaran itu kembali kepada mereka yang mengingkarinya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin beriman kepadanya dan masuk ke dalam barisan orang-orang yang beriman, hendaklah segera berbuat tanpa mengajukan syarat-syarat dan alasan-alasan yang dibuat-buat, sebagaimana halnya pemuka-pemuka musyrikin yang memandang rendah orang-orang mukmin yang fakir. 2. Isi kandungan surat Al-Kahfi ayat 29. A. Manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, di mana manusia diberi akal dan pikiran untuk membedakan antara yang baik dan buruk, untuk menentukan pilihan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memilih kafir dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memberikan kebebasan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menentukan pilihan apakah mau beriman kepada Allah atau memilih kafir dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita berbuat adalah untuk kita sendiri, dan keburukan yang kita perbuat juga untuk kita sendiri. B. Ada 2 golongan manusia. Yang pertama, orang yang menerima hidayah Allah
dan mau menjalankannya. Yang kedua, orang yang menerima hidayah Allah tetapi tidak mau menjalankannya atau zalim. Salah satu siksaannya adalah diberi minum di hari kiamat dari air yang terbuat dari biji besi, padahal besi adalah logam yang paling sulit mendidih. C. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar yang datangnya dari Allah SWT. D. Allah memberi kebebasan kepada manusia, mau beriman atau mau kafir. C. Namun, meskipun Allah memberi kebebasan, Allah juga mengancam bagi yang memilih kafir dengan ancaman neraka. F. Minuman yang paling buruk adalah minuman yang disuguhkan Allah kepada penghuni neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajih millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasulullah itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas genap manusia. Maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. 1. Tafsir Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Tafsir Quraish Shihab. Berjuanglah dalam rangka menegakkan kalimat Allah SWT dan mengharap keridhoannya sampai kalian dapat mengalahkan musuh dan hawa nafsu, sebab Allah memang mendekatkan kalian dengannya dan memilih kalian untuk menjadi pembela agamanya, serta menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Oleh karena itu, pegang teguhlah agama ini, agama yang dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya sama dengan agama Ibrahim. Allah SWT menyebut kalian sebagai muslimin di dalam kitab-kitab suci sebelumnya dan di dalam Al-Quran ini agar membuat kalian patuh kepada ketentuan hukum yang ditetapkannya, juga agar kalian menjadi saksi atas umat-umat terdahulu tentang ajaran Al-Quran bahwa Rasul-Rasul mereka telah menyampaikan pesan-pesan Allah SWT kepada kalian. Tafsir Ibnu Katsir. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Tuhan kalian, dan perbuatlah kebajikan, supaya kalian mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah SWT dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah
agama orang tua kalian, Ibrahim. Tafsir Jalalain. Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah SWT demi menegakkan agamanya dengan jihad yang sebenar-benarnya, dengan mengerahkan segala kemampuan kalian di dalamnya. Lafal haqqo disebabkan menjadi masdar. Dia telah memilih kalian untuk membela agamanya, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Artinya, hal-hal yang membuat kalian sulit untuk melakukannya, untuk itu Dia memberikan kemudahan kepada kalian dalam keadaan darurat. Antara lain, boleh mengqashar sholat, bertayamum, memakan bangkai, dan berbuka puasa bagi orang yang sedang sakit dan bagi yang sedang melakukan perjalanan, sebagaimana agama orang tua kalian. Kedudukan lafal milata dinasobkan dengan cara mencabut huruf jarinya. Tafsir Kemenak. Di samping perintah-perintah di atas, Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar berjihad di jalan Allah, semata-mata dilaksanakan karena Allah, dan janganlah kaum muslimin merasa khawatir dan takut kepada siapapun dalam berjihad selain kepada Allah. Ada 4 macam jihad di jalan Allah, yaitu yang pertama, jihad dalam arti mempertahankan diri dari serangan musuh. Yang kedua, jihad dalam arti menegakkan agama Allah dan untuk meninggalkannya. Yang ketiga yaitu jihad dalam arti berusaha melepaskan diri dari godaan setan. Dan yang terakhir, jihad dalam arti memerangi hawa nafsu. Pada mulanya, peperangan itu dibenci oleh kaum muslim. Allah menerangkan bahwa agama yang telah diturunkannya kepada Muhammad itu bukanlah agama yang sempit dan sulit, tetapi adalah agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada hamba yang melakukannya. Kemudian Allah menerangkan bahwa agama yang dibawa Muhammad itu adalah sesuai dengan agama Ibrahim. Semua perintah Allah, semua itu dapat dilaksanakan dengan baik, agar umat Muhammad yang ditugaskan menjadi saksi terhadap manusia pada hari kiamat dapat melakukan persaksian itu dengan sebaik-baiknya. Maka Allah memerintahkan kepada mereka, yakni yang pertama, selalu melaksanakan sholat 5 waktu, yang kedua, menunaikan zakat, dan yang ketiga, berpegang teguh dengan tali Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. 2. Isi kandungan Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Berjihad di sini memiliki arti berjuang atau berusaha keras, bukan berperang. Kita diperintahkan Allah SWT untuk berjuang dan mengembangkan agama Allah dengan cara yang benar. Sholat, ibadah, dan amal kebajikan tidak mudah untuk dipenuhi. Karena dalam diri manusia ada hawa nafsu dan godaan setan. Maka manusia perlu berjihad, berusaha seluruh tenaga agar dapat terlaksana. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Allah SWT, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, karena Allah SWT sebaik-baik perlindungan dan penolong. Sekian dari kami. Terima kasih telah melihat atau menonton video penjelasan dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.